Sehingga total saat ini adalah 172 kasus, di mana kasus meninggal tetap 5. 9 orang yang dinyatakan sembuh dan bisa pulang. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Beberapa hal sih. Pertama, saya ingin menghimbau masyarakat dan media yang berada di luar untuk mendukung pasien yang ada di rumah sakit, mendukung secara moral. Solidaritas masyarakat adalah modal sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa malam hari ini di Call Me Mel. Dan tentunya hari ini adalah memasuki hari ke-17, tercatat sudah 172 orang yang terjangkit virus corona. Dan akhirnya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, memberikan himbauan untuk lockdown. Namun kabar bahagianya adalah pasien 1, 2, dan 3 sudah dinyatakan sembuh dari penyakit corona. Dan dampak yang dirasakan dari kalangan artis tuh banyak juga. Ya, nggak cuma dari kalangan artis, jadi tentunya ini adalah global crisis, krisis global. Jadi semuanya kena dampaknya termasuk artis-artis kita. Contohnya Uya Kuya itu gagal liburan, ya. Ada artikelnya nih. Mana artikelnya ya? Sampai rugi berapa ratus juta kalau nggak salah ya. Lalu tuh, Uya Kuya gagal liburan ke Jepang gara-gara virus corona mewabah. Ngeri juga soalnya katanya gitu ya. Lalu Joshua juga gagal nonton konser Green Day. Jedar yang akan melangsungkan resepsi pernikahannya di Bali dengan Richard Kyle. Ada videonya nih, kita lihat sama-sama. Dan juga salah seorang artis yang juga ikut kena imbas dari adanya pandemik virus corona ini adalah Meisya Siregar. Yang kemarin ini baru pulang dari Eropa dan anak-anak mereka ini harus dikarantina. Oke, self quarantine ya, karantina sendiri. Ini baru pulang liburan dari Inggris, anak Meisya Siregar dikarantina dan tidak boleh sekolah lantaran waspada virus corona. Oke. Baik. Update yang lain dari dunia selebritis? Ya, selain itu juga muncul berita siang hari tadi ya, ini berita yang lumayan mengagetkan untuk kedua kalinya, yaitu dari pasangan Vanessa Angel dan juga sang suami Bibi. Betul. Mereka berdua diamankan kepolisian karena diduga terkait pemakaian narkoba. Oke, kita ada tayangannya nih. Baik. Itu dia tayangannya dan update terbaru. Mungkin juga pemirsa sudah beberapa yang lihat di media sosial bahwa Vanessa Angel terbukti negatif. Sementara suaminya Bibi positif dari hasil tes. Ya. Kita tunggu lagi aja ya seperti apa update-nya. Tapi sekali lagi kita mengimbau, ini udah heboh dengan pandemi corona. Kalau bisa teman-teman bukan cuma artis ya, tapi semua teman-teman jauhi narkoba. Kita hidup sehat dan juga jangan lupa cuci tangan, menjaga kesehatan tubuh ya, dan berserah sama Tuhan senantiasa. Langsung aja kita pengen ngobrol-ngobrol saat ini, Iksan, silakan. Dengan salah satu artis yang tadi kita sebutkan juga setelah pulang dari luar negeri, anak-anaknya harus karantina. Ya, seperti apa? Kita sambut ini dia, Meisya Siregar. Assalamualaikum. Silakan. Oh my God. Aduh, sebenarnya aku tuh sedih loh, jujur ya. Sedih kenapa? Sedih. Karena kita terkenal sebagai bangsa yang ramah. Betul. Kita tuh bangsa yang selalu pengennya ketemu tuh silaturahmi, cipika-cipiki, berpelukan. Itu adalah kehangatan dari bangsa Indonesia yang kadang-kadang di negara lain kamu tuh nggak bisa nemuin loh. Betul. Tapi dengan adanya seperti ini, walaupun dengan berat hati, tapi emang kayaknya ini emang harus dilakuin. Apalagi dengan sekarang ini, tadi kita baru ngebahas makin cepet banget penularannya. Dan makin banyak yang terkena, jadi alangkah lebih baiknya nggak apa-apa dibilang sombong, tapi ini adalah bentuk kewaspadaan kita. Selamat malam Edaku Meisya Siregar. Selamat malam Edaku Melani Ricardo. Selamat malam Nantulang. Ya. Selamat malam Lai. Oke, Miss, boleh cerita nggak proses karantina? Jadi kamu tuh pulang dari Eropa kapan, Miss?
Tepatnya sebenarnya bukan Eropa. Aku baru pulang dari Inggris. Oh, dari Inggris. Tanggal 26 Februari. Ya. Which is itu sebenarnya di UK-nya sendiri nggak ada pemeriksaan yang gimana-gimana mengenai corona. Karena waktu itu pas kita berangkat baru 2 orang yang kena di London. Oh, tapi sudah ada. Sudah ada yang kena 2 orang di London. Begitu pulang ke Indonesia ternyata lagi gonjang-ganjing kan. Tapi waktu itu lewat di airportnya pun belum ada pemeriksaan yang gimana-gimana di airport Soekarno-Hattanya. Jadi aku mikirnya nggak kepikiran sama sekali bahwa anak-anak tuh sampai harus diliburin. Udah gitu, udah nih kita nyampe hari hari Jumat malam, Sabtu Minggu istirahat, Senin udah masuk sekolah. Tiba-tiba hari Minggu malam jam 1 baru dapat email. Untung pas lagi buka handphone ada notifikasi, loh kok ada email dari sekolah. Begitu dibaca ternyata anak-anakku tidak diperkenankan untuk masuk sekolah. Wow. Di saat itu mungkin belum seheboh saat ini. Belum. Apa rasanya menerima email bahwa lo dari luar negeri, kok anak gue sampai segininya gitu? Ya, waktu itu sempat shock sih jujur. Karena anak-anak tuh udah kangen banget sekolah. Waktu itu kan bolosnya sampai hampir 12 hari ya. Terus udah gitu anak-anak tuh sedih. Jadi yang pada nangis, oh, aku udah kangen sama temen, I miss my friends, I wanna meet them gitu kan. Aku udah siapin oleh-oleh segala macam. Jadi mereka tuh lebih sedihnya karena kangen. Tapi aku kasih pengertian ini ternyata memang dari WHO yang meminta. Waktu itu tuh himbauan WHO hanya begini. Jadi kita dikasih tautannya dari sekolah. Kenapa harus diliburkan 14 hari? Karena dari WHO waktu itu menyarankan siapapun yang baru pulang dari negara-negara yang ada terkena kasus si corona, 14 hari diminta observasi. Betul. Kesehatan. Tapi tidak dilarang untuk berkegiatan. Saat itu tuh himbauannya itu. Jadi masih soft tuh saat masih soft. Hanya disuruh observasi ada symptoms atau enggak, ada batuk, ada pilek, ada demam, ada nggak enak badan segala. Pokoknya kita suruh observe. Nah, kalau misalnya ada symptoms, mereka WHO meminta untuk kita memeriksakan diri ke dokter dan melapor. Hanya itu, jadi kita belum sampai saat sekarang. Sekarang kan udah sangat keras nih kan. Udah sangat keras. Sudah benar-benar pemerintah bilang kalau nggak penting-penting banget, nggak perlu-perlu banget, jangan keluar. Justru karena menurut beberapa orang, sorry gue potong Melanie, belum terlalu keras karena sifatnya masih himbauan. Bukan larangan keluar. Tapi balik lagi kepada kesadaran sih sebenarnya ya. Seberapa pentingnya, karena gini, mungkin kalau ada beberapa orang yang mungkin mau nggak mau nih. Kan orang bilang gini, ada orang yang mungkin memang bisa bekerja dari rumah. Tapi ada orang yang kalau nggak keluar, ya anak bini lo nggak makan gitu loh. Jadi kadang-kadang ya pergi keluar juga takut kena penyakit, stay di rumah juga anak bini gue juga mau makan apa gitu. Jadi emang pilihan yang sulit ya. Pilihan yang sangat sulit gitu. Nah ini pengalaman kemarin deh Mes, balik lagi gitu ya saat liburan ke Eropa. Situasi kondisi terakhir di sana seperti apa? Walaupun belum sampai sekarang ya. Bener-bener normal sih ya, bener-bener normal. Jadi jarang banget gue temuin ada orang yang pakai masker. Waktu di sana itu kan tanggalnya tuh masih awal-awal Februari, tengah-tengah Februari. Jadi kayaknya memang baru berita-beritanya aja yang heboh. Tapi di sananya tuh sebenarnya bahkan salah satu temen aku yang tinggal di sana begitu kita landing dia bilang gini, Bo, lo sampai Manchester lo jangan pakai masker. Karena kan dari Jakarta ke Abu Dhabi kita pakai masker. Dan Abu Dhabi ke Manchester wanti-wanti tuh, lu jangan pakai masker. Loh kenapa El? Kok aneh? Enggak, Bo. Jadi di Manchester itu karena masih sedikit dan masih 2 orang, lo dianggap orang Asia, oh pakai masker berarti lo yang sakit. Batuk lo apalah segala lo berarti lo bawa penyakit. Jadi mendingan daripada lo jadi pusat perhatian, mendingan gak usah pakai masker. Sama sekali. Waktu itu saat itu masih begitu keadaan. Tapi kalau sekarang, iya kan? Sekarang udah parah. Sekarang udah parah, terutama udah parah banget. Kebetulan misalnya suamiku kan saat ini, kebetulan kemarin pada saat Tom Hanks kena bersama dengan istrinya, itu hari yang sama Tyson tuh pergi ke Australia. Di Australia juga saat ini memang semua udah bener-bener dalam keadaan waspada. Bahkan kayak suamiku mau pergi ke tempat perbelanjaan, misalnya mau beli makanan deh gitu. Itu juga mikir 2 kali gitu. Emang bener-bener segitu
mereka disiplinnya untuk nggak keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Oke. Gitu. Jadi pada saat itu Meisya Siregar mengikuti anjuran dari WHO dan sekolah akhirnya mengkarantina hanya anak-anak atau lo-nya juga tidak keluar rumah, Bu? Jadi waktu itu aturannya ternyata serentak karena mendadak waktu itu. Jadi memang ternyata aturan itu diberlakukan untuk semua sekolah. Ya. Terutama di Jakarta. Mau orang tuanya doang yang berangkat, mau anaknya atau sekeluarga itu harus didata di sekolah. Siapa yang orang tuanya doang keluar negeri itu harus jujur. Ya. Terus setelah didata jadi benar-benar di karantina semuanya kita 14 hari itu waktu itu bukan di karantina nggak pergi, tapi mengobservasi, tapi anak-anak kegiatan sekolahnya di rumah. Tapi kalau gue masih berkegiatan normal sama suami, karena kan memang waktu itu belum ada aturan untuk tidak Seperti berkegiatan sekarang di ya. luar, gitu. Oke, baik pemirsa, malam hari ini kita juga kedatangan salah seorang dokter yang akan memberikan penjelasan mengenai virus corona ini seperti apa sebenarnya, seberapa dalamnya kita harus waspada, jangan sampai kita juga over paranoid ya, dan dampaknya terhadap tubuh kita seperti apa. Ada Dokter Dewi Puspitorini ya, SPP, Mars Specialist paru-paru yang sudah hadir di studio Komimel dan saat ini kita langsung akan terhubung. Dokter Dewi. Dokter, selamat malam. Selamat malam. Hai dokter. Hai. Dok, boleh cerita nggak dok? Jujur ya dok ya, saat ini masyarakat tuh bukan lagi waspada. Bahkan banyak masyarakat yang sudah takut, apalagi kayak orang tua seperti saya dan juga Meisya. Karena kita bisa menjadi carrier saat kita keluar rumah untuk bekerja, kita pulang bisa membawa virus kepada anak-anak kita. Dok, sebetulnya tuh kalau bicara tentang virus corona, bagian tubuh mana saja yang rentan dan begitu besar resikonya terkena penyakit corona? Ya, kita perlu ketahui dulu bahwa nama penyakitnya kan sekarang COVID-19, COVID-19. Ya, penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Itu nama virusnya, sekarang udah punya nama. Itu COVID-19 transmisinya melalui droplet, yaitu percikan ludah. Ya, percikan ludah. Sekali kita bicara atau kita bersin, itu apalagi bersin lebih banyak lagi. Bisa sekitar 30.000 nukleus droplet atau nukleus dari percikan ludah itu bisa sampai ke depan kita. Makanya kalau kita bicara atau batuk, kalau kita batuk kita harus sadar bahwa dengan transmisi yang melewati masuk dari droplet tersebut bisa masuk ke tubuh manusia yang di seberangnya, maka kita harus waspada. Nah, yang dia masuk ke dalam selaput lendir hidung, mulut, dan mata. Sehingga kita dilarang untuk kucek-kucek mata atau memegang hidung, mulut seperti itu. Kita harus selalu rajin untuk cuci tangan setiap menyentuh. Jadi kalau kita bersin, kita batuk, kalau nggak ada tisu, ya kalau kita nggak ada, kita lagi tidak pakai masker, kita bisa tutup pakai mulut. Ya, tetapi habis itu kita harus cuci tangan. Ya. Memang tadi sampaikan bahwa cipika-cipiki harus sementara kita tunda dulu ya, karena kita nggak tahu apakah teman kita sedang flu atau tidak. Oke, berbicara tentang gejala dokter, misalnya gini, takutnya kita yang jadi, misalnya kita sakit flu biasa, akhirnya karena kita panik jadi begitu. Kayak cuman bersin doang atau fever aja, demam aja itu udah mesti panik dan memeriksakan diri atau gimana? Batasannya di mana dokter? Ya. Ada kriteria bahwa ini kita duga atau kita bilang itu suspek. Dulu mungkin istilah suspek banyak ya, tapi kita sekarang memakai istilah dua, yaitu pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Itu ada kriterianya. ODP dan PDP. Ya, PDP dan ODP. Pasien dalam pengawasan kita kriterianya adalah orang dengan keluhan seperti riwayat demam, atau panas ya, panas atau riwayat demam dengan disertai ada batuk, ada sakit tenggorokan, ada sesak ya. Kemudian ingat ditambah. Karena kalau yang hanya tadi panas, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak, mungkin juga ada sesak. Tapi itu sebelum outbreak sekarang waktu itu kita sudah biasa menemukan, kami biasa menemukan kasus seperti itu ya. Tetapi karena sedang outbreak, malah sekarang sudah menjadi bencana nasional dan WHO menyatakan pandemi, ditambah dengan riwayat perjalanan dari negara terjangkit. Kita tahu sudah banyak negara yang terjangkit, sudah diberitakan. Kemudian juga atau kontak dengan kasus confirm. Misalkan kita besuk saudara kita
kita tidak tahu waktu itu adalah mungkin belum menyatakan hanya sakit saja, tetapi kemudian esok hari atau 2 hari kemudian dinyatakan sebagai kasus confirm. Nah itu wah kita sudah ketemu nih, sudah kontak. Nah itu mesti waspada kalau kita punya gejala-gejala ISPA tadi. Baik, dokter Dewi, ini kita dengar dokter Dewi juga menangani salah seorang pasien corona, betul ya dok ya? Mungkin beberapa spesialis paru memang pada di masing-masing rumah sakit pada pegang ya. Iya, kondisinya yang dokter tangani saat ini seperti apa yang memang sudah terkena virus COVID-19 ini dok? Ya, kalau yang kita rawat adalah yang ODP. PDP, pasien dalam pengawasan itu yang kita rawat. Gejalanya bervariasi, ada yang ringan, ada yang cukup berat. Ya. Nah, jadi, maaf, berapa lama dokter dari PDP untuk mendapatkan hasil menjadi apakah iya atau enggak gitu? Ya, PDP kita isolasi. Tujuannya diisolasi adalah untuk memutuskan rantai penularan. Agar kalau di rumah kan nanti dia ke keluarga malah jadi banyak yang menjadi terinfeksi ya. Kemudian kita isolasi, kita sebagai PDP tersebut kita tunggu saja hasil swabnya tergantung dari hasil nanti. Bisa kisaran 2-3 hari sekarang ini. Oke, Bu Dokter Dewi, aku bingung nih dok, makanya aku butuh pencerahan dari dokter. Ini kan katanya dicoba 14 hari dulu, mengisolasi di rumah dok. Masing-masing menjauhkan diri dari lingkungan yang rame-rame orang. Setelah 14 hari nanti dok, seperti apa? Apakah virus yang dinyatakan memang sudah tidak ada? Apakah kita bisa kembali lagi back to normal activity? Apakah itu jaminan kita bisa beraktivitas tanpa memang virusnya sudah tidak ada lagi dok? Seperti apa sebenarnya sih dok? Ya, ini kan teman-teman kita di tim surveillance di Dinas Kesehatan Provinsi sedang mencari misalkan pasien kami yang ada di rumah sakit misalkan kita nyatakan sebagai PDP, kemudian misalkan hasilnya positif, itu tim teman-teman dari tim surveillance Dinas Provinsi masing-masing daerah ya akan mencari, oh kalau dia positif kontaknya kemana saja, dicari tuh teman rumahnya yang dalam rumah. Nah disitulah kemudian akan dilakukan tracing untuk swabnya juga termasuk diperiksa ya. Begitu misalkan positif ya harus diisolasi, kalau negatif diamkan. Nah kaitan dengan 14 hari adalah itu adalah hasil penelitian masa inkubasi virus adalah 14 hari. Setelah 14 hari kita akan terus mencari. Kalau kita segera isolasi artinya kita akan memutus rantai, tidak banyak orang yang akan berkeliaran. Ya, baik dokter, terakhir mungkin ada himbauan untuk masyarakat dari dokter Dewi sendiri. Silakan dokter. Ya, himbauan kami pertama tadi karena transmisinya melalui droplet ya. Jadi sarannya adalah pola hidup sehat tetap dijaga ya. Pola hidup sehat, kemudian kalau kita batuk kita memakai masker. Pakai maskernya harus benar dari atas puncak hidung tertutup sampai hidung tertutup dan mulut sampai ke bawah dagu. Jangan asal kadang-kadang saya lihat suka pakai masker tapi hidungnya masih kelihatan, ya itu salah. Yang benar ada dari puncak hidung sampai di bawah dagu. Memakai masker kalau batuk, ya. Dan di daerah area publik, ya di daerah area publik seperti misalkan di dalam kereta, di dalam bis, ya tempat menunggu yang ramai itu kita harus pakai. Kemudian gizi yang seimbang, ya. Gizi yang seimbang. Kita cukup sebenarnya 4 sehat 5 sempurna. Sudah dari kecil kita diajarkan diet yang baik atau gizi yang baik. Olahraga yang cukup, kemudian istirahat yang cukup. Ya. Baik, Dokter Dewi selamat menjalankan tugasnya, tugas mulia yang luar biasa. Dan kita berdoa semoga ini pandemik yang begitu luar biasa virus COVID-19 ini boleh segera berakhir dan kita bisa beraktivitas dengan normal. Kita ketemu bisa cipika-cipiki ya dokter ya. Sehat ya dok, terima kasih. Sehat ya dok, terima kasih Dokter Dewi. Sama-sama, terima kasih. Baik pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan balik lagi dan setelah satu ini akan ada juga yang baru kena virus. Tapi virusnya virus cinta kayaknya ya. Tetap di Call Me Mel. Kring kring, hello.